Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Puji Tuhan, kita hari ini bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu GKJ Wisma Panunggal Merican. Nah, adik-adik, hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, dan pastinya sudah siap ya? Oke, sudah siap dong ya. Nah, kita akan mengawali ibadah kita hari ini dengan menaikkan satu pujian. Sekarang saatnya kita akan berdoa pada Tuhan. Mari siapkan hati, mari pejamkan mata, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa.
Selamat pagi Tuhan, ucap syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau senantiasa menyertai hidup kami. Engkau telah menjagai dalam istirahat kami pada malam tadi, dan Engkau telah bangunkan kami pagi ini dengan segar kembali. Saat ini Bapa, kami bersama-sama anak-anak sekolah minggu di KCWPM, kami bersekutu, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan berkati kami, kiranya Engkau yang akan pimpin kami dari awal hingga akhir sekolah minggu ini. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Nya dari Engkau, dan ajarlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik, supaya kami bisa menjalankan apa yang Engkau kehendaki atas hidup kami. Engkau berkati guru kami yang akan menjelaskan, yang akan memberikan firman bagi kami. Kami mau serahkan semuanya ke tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau turunkan Roh Kudus-Mu atas kami. Ampunilah kami Tuhan, jika dalam ibadah ini banyak dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Mbak Yeni pada pagi hari ini. Kita akan bersekolah minggu bersama yang tadi sudah dibuka oleh Mbak Elin. Terus kemudian kita sudah bernyanyi bersama Ibu Kristina, Hai Mari Berhimpun, dan kita juga sudah berdoa dengan Bu Vera, dan kita akan bernyanyi lagi lagu yang kedua yaitu Kesukaan Bagi Dunia. Mari Mbak Yeni pimpin. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku mau bertumbuh dan berbuah lebat.
berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku mau bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat, bahagia, senang, bersyukur. Nah, walaupun setiap kali kita sekolah minggu tidak pernah bertemu secara tatap muka, tetapi kita bisa tatap layar. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kepandaian kepada orang-orang tertentu sehingga mereka bisa menciptakan teknologi sekarang ini. Ada internet, ada HP, ada laptop, dan banyak lagi yang lain. Sehingga walaupun kita tidak bertemu secara fisik, secara tatap muka, tetapi kita bisa bertemu secara tatap layar melalui internet. Kita bersyukur ya kepada Tuhan ya untuk teknologi yang diizinkan kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Anak-anak, ini bulan Desember ya. Dan kalau tidak salah, minggu depan tanggal 26 anak-anak akan merayakan Natal. Selamat ya, puji Tuhan bahwa tetap bisa merayakan Natal. Kita doakan ya, semoga semuanya berjalan dengan baik. Baik, pada hari Minggu ini siapkan Alkitab kalian ya. Jangan pakai HP. Gimana kalau pakai Alkitab? Ambil Alkitab kalian supaya kita ingat lagu ini loh. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, ingat nggak lagu itu? Kita bisa buka Alkitab kita dan siapkan Alkitab kita pada Lukas 1. Lukas 1 ayat 39 sampai 55. Lukas 1 ayat 39 sampai 55. Oke ya, siapkan ya. Baik, mari sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami masih bisa bersekutu bersama untuk mendengarkan sabdamu melalui online. Tolonglah agar Allah Roh Kudus menolong guru yang mengajar dan murid yang mendengar supaya dapat memahami sabda Tuhan dan dapat melakukan melalui kehidupan kami sehari-hari serta memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Ibu Marginingsih tidak akan membacakan Alkitab, tetapi Bu Marginingsih hendak menceritakan apa isi Alkitab tersebut. Baik, Bu Marginingsih akan berdiri ya, supaya bisa bebas bergerak. Anak-anak, sebelum Bu Marginingsih menceritakan apa yang tertulis di dalam Lukas 1 ayat 39 sampai 55, Bu Marginingsih mau tanya, siapa nama ibu dari Tuhan Yesus? Gampang ya pertanyaannya? Ya, semua mesti tahu namanya Ibu Maria. Betul. Kemudian sebelum Tuhan Yesus datang, ada seorang nabi yang memberitakan supaya semua orang bertobat karena Tuhan Yesus akan datang. Siapa itu nama nabinya? Siapa namanya sebelum Tuhan Yesus? Ingat gak? Yang pakaiannya itu dari bulu binatang, makanannya itu belalang dan madu. Ingat gak? Betul. Namanya
Yohanes Pembaptis. Siapa? Yohanes Pembaptis. Ini untuk membedakan penulis Injil Yohanes. Kemudian ibunya namanya siapa? Ibunya Yohanes namanya Elisabet. Ya. Kemudian kalau ayahnya Yohanes namanya seorang imam, namanya Zakaria. Ya. Di sini di dalam Alkitab yang akan dibaca, nah yang nanti akan Ibu sampaikan, itu menceritakan tentang Maria dan Elisabet. Jadi ceritanya itu dimulai pada saat Maria didatangi oleh malaikat Gabriel. Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, kemudian malaikat Gabriel itu berkata apa? Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan engkau akan melahirkan anak, namailah anakmu itu siapa? Tuhan Yesus. Namailah anakmu itu Yesus. Nah, yang Desember ini akan kita peringati kelahirannya. Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita yang menghapus dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus itu Allah, Putra Allah yang datang ke dunia, yang menderita, yang rela mati di kayu salib. Dan kemudian setelah itu, setelah 3 hari, Tuhan Yesus bangkit dan sekarang ada di surga. Ya, itu cerita tentang Maria yang didatangi oleh malaikat Gabriel. Pada saat Maria didatangi oleh malaikat Gabriel itu, malaikat Gabriel itu juga mengatakan bahwa saudaranya yang namanya Elisabet itu juga mengandung. Waktu itu mengandung siapa? Yohanes. Dan kandungannya itu usianya 6 bulan. Begitu selesai, malaikat Gabriel memberitahukan kepada Maria. Kemudian Maria berpikir, waduh, gimana ya kabarnya saudaraku Elisabet itu? Semoga dia sehat. Aku mau ke sana Aku mau menengok bagaimana keadaannya. Jadi Maria bersiap-siap hendak ke rumah Elisabet. Anak-anak sering ya pergi keluar kota ya? Ya tentu sering lah. Terus apa yang kalian siapkan kalau harus menginap di rumah saudara kita yang ada di luar kota? Betul, kita menyiapkan baju, kita menyiapkan barang-barang yang kita butuhkan, sabun dan lain sebagainya, handuk. Tapi kita juga menyiapkan makanan, betul, makanan, minuman untuk bekal di perjalanan. Kalau kita keluar kota, biasanya naik apa? Naik becak? Enggak. Naik kuda? Enggak musim sekarang ya. Biasanya kita naik mobil, naik bis, naik kereta, naik pesawat. Tapi pada waktu itu, mobil, pesawat, bis, kereta api belum ada. Sehingga Maria naik apa? Naik keledai. Iya, Maria naik keledai. Maria mengambil keledainya, kemudian disiapkan keledai itu, kemudian dielus-elus. Dia berkata, keledai, kita akan pergi jauh. Kamu sehat ya, kuat ya, aku akan naik ke punggungmu. Semoga perjalanan kita lancar. Kemudian setelah itu, setelah punggung keledai diberi alas, Maria naik ke punggung keledai. Dan tidak lupa bekalnya juga dibawa. Kemudian berjalanlah Maria naik keledai itu ke rumah Elisabet. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara kaki keledai. Kemudian
Akhirnya sampailah Maria di rumah Elisabet. Maria turun dari keledai. Kemudian dia menuju ke pintu. Tok, tok, tok. Shalom alaihim. Ditunggu, kok belum ada suara dari dalam. Tok, tok, tok. Shalom alaihim. Ternyata Elisabet berlari-lari menuju pintu. Kemudian pintunya dibuka. Ceklek. Wah, Elisabet terperanjat. Ada Maria di situ. Kemudian Maria memeluk Elisabet. Elisabet, apa kabar? Elisabet juga memeluk Maria. Maria, terpujilah engkau di antara semua perempuan. Terpujilah buah rahimmu. Maria, siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku. Maria, sesungguhnya pada saat salammu itu sampai ke telingaku, anak yang ada di dalam rahimku ini melonjak kegirangan. Berbahagialah dia yang percaya apa yang dikatakan Tuhan pasti terlaksana. Kemudian mereka berpelukan, berbahagia, dan menceritakan apa yang terjadi pada saat mereka tidak berjumpa. Setelah itu anak-anak, kemudian Maria duduk. Dan dia bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dia mulai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begini nyanyiannya. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Nah, itu tadi cerita yang ada di dalam Lukas 1 ayat 39 sampai 55. Nanti ya dibaca ya. Sekarang kita akan belajar. Pelajaran apa sih yang bisa kita terima atau yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan tersebut? Betul anak-anak, Maria dan Elisabet diberi tugas khusus oleh Tuhan, yaitu untuk menjadi ibu Tuhan Yesus dan menjadi ibu Yohanes. Mereka memang bersaudara, tetapi kita bisa melihat di sini bahwa Maria punya perhatian kepada Elisabet. Dia pengen tahu gimana ya kabarnya Elisabet, gimana ya dia itu sudah sepuh, sudah tua, tapi hamil. Semoga Elisabet sehat. Jadi Maria punya keinginan untuk mengunjungi Elisabet. Ini namanya apa? Perhatian. Perhatian yang tulus dari Maria. Anak-anak, di bulan Desember ini, mari bersama-sama kita juga memberikan perhatian yang tulus kepada saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita yang dimaksud Bu Marginingsih ini bukan hanya saudara yang putrane Pak D, putrane Om, putune Simbah, bukan. Bukan hanya saudara sedarah, tetapi juga saudara seiman, juga saudara sebangsa dan setanah air, siapapun itu.
kalau kita ingat ada saudara kita yang kelihatannya itu sedih atau sedang bermasalah, mari kita tengok. Kita sekarang ini nggak harus datang ya, kita bisa telepon. Halo, apa kabarmu? Bisa juga chatting. Hai, kabarmu piye? Semoga baik-baik saja. Di hari Natal ini apa yang sudah engkau siapkan? Gitu ya, kita bisa. Nah, terus apa hanya itu? Apa hanya telepon, chatting? Kayaknya enggak ya. Gimana kalau kita berbagi? Berbagi apa ya? Pada bulan Desember, biasanya di beberapa rumah itu punya banyak sekali makanan. Makanannya berlimpah-limpah. Bagaimana kalau makanan yang berlimpah-limpah itu kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang memang kelihatannya di rumahnya nggak ada apa-apa, nggak ada makanan apa-apa. Kita bisa matur sama ayah, sama ibu. Ayah, ibu, bolehkah sebagian makanan ini saya bagikan kepada teman saya, kepada saudara kita yang di rumahnya tuh kayaknya nggak ada apa-apa. Sepertinya tidak hanya makanan. Bagaimana kalau baju? Baju baru. Kita punya baju baru lebih dari satu. Kemudian kita ingat saudara kita yang tidak bisa membeli baju. Kita matur sama ayah ibu. Ayah, ibu, gimana kalau satu baju ini kita berikan kepada saudara kita ya, supaya dia juga berbahagia sama seperti saya. Nah, itu adik-adik, kita di bulan Desember ini, mari kita bisa memberikan perhatian kepada saudara kita dan kemudian juga berbagi. Nah, mari kita berdoa untuk menutup pertemuan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memakai Ibu Maria dan Bu Elizabeth untuk menjadi Ibu Tuhan Yesus dan Ibu dari Yohanes Pembaptis, sehingga kami bisa mengalami sukacita, damai sejahtera karena hidup kami sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan juga mengajar kami untuk memberikan perhatian kepada saudara-saudara kami, dan kami juga rela, ikhlas, tulus untuk berbagi, supaya mereka berbahagia dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Selamat persiapan untuk Natalan minggu depan ya. Tuhan berkati. Dadah. Hai adik-adik semua. Nah, sekarang kita mau nyanyi Dia Lahir Untuk Kami. Ya, biar semangat kita berdiri yuk bareng-bareng dan kita pakai gerakan ya. Ikutin Bu Milka ya gerakannya. Oke, kita mulai 1, 2, 3.
Selamat pagi anak-anak sekolah Minggu Immanuel. Ada sukacita hari ini. Nah, anak-anak, ada sedikit pengumuman yang akan sampaikan. Akan ada kegiatan Natal Anak di hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 yang akan dilaksanakan melalui Zoom online. Jadi kita nanti akan bertemu di Natal Anak melalui Zoom pukul 10.30 sampai dengan pukul 12. Anak-anak jangan lupa untuk join karena ada beberapa kegiatan yang menarik di sana. Ada aktivitas yang bisa dikerjakan bersama dengan mama atau papa, dan bahan aktivitas ini dapat anak-anak ambil di kantor gereja mulai hari Minggu tanggal 19. Jadi jangan lupa untuk bahan aktivitasnya diambil di kantor gereja mulai dari hari Minggu sampai dengan tanggal 25 Desember. Nanti bahan aktivitas itu akan kita gunakan bersama-sama di saat acara Natal Anak di tanggal 26. Oke, ingat selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup ibadah sekolah minggu ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, ibadah sekolah minggu Immanuel dapat berjalan dengan baik dan lancar. Meskipun masih secara online, semuanya itu karena berkat dari Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur bersama anak-anak sekolah minggu kami boleh memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami semua yang mendengarkannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Berikanlah kesehatan yang fit dan juga berikan kepandaian di dalam belajarnya. Dan juga berkati orang tua kami yang dengan setia mendampingi anak-anak di dalam belajarnya. Kami juga berdoa untuk acara Natal Sekolah Minggu besok tanggal 26 Desember 2021 secara Zoom. Kiranya Tuhan selalu menolong kami di dalam mempersiapkan acara ini. Berkati pula anak-anak kami dan juga guru sekolah minggu yang terlibat di dalam acara Natal ini, dan berkati pula peralatan yang akan kami pergunakan, kiranya boleh berfungsi dengan baik. Seru doa permohonan kami ini Tuhan hanya kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku